Yang paling ditakuti dari motor dan mobil listrik adalah kejadian seperti ini. Nah, ini ada sebuah motor listrik yang kelihatannya sih dijemur ya, kena panas juga. Nggak tahu ini kondisinya dicas. Di sini kan ada pengecasan nih, di tembok itu pengecasan, kondisinya dicas, dan sebelahnya juga ada mobil ya. Akhirnya dia terbakar dan menyambar mobil di sebelahnya. Nah, ini adalah salah satu kejadian atau hal-hal yang paling ditakuti pemilik motor maupun mobil listrik, dan kejadian ini udah sangat banyak sekali terjadi ya. Bahkan kalau teman-teman tahu, motor listrik itu di Indonesia itu kan baru-baru aja ya viral ya. Di Taiwan itu kan sudah lama banget ya motor listrik viral, dan di sana kejadiannya itu banyak sekali. Bahkan milik PMI itu, milik pekerja migran Indonesia itu yang terbakar juga tidak sedikit dan menyebabkan kebakaran yang luar biasa, yaitu gedungnya sampai tempat tinggalnya terbakar, mesnya terbakar, motor yang lain ikut terbakar. Itu seringkali terjadi di Taiwan, dan kalau di Taiwan itu penyebabnya banyak ya, karena rata-rata sih mereka merubah atau memodifikasi baterai, kemudian dicolokkan ke charger, kemudian overcharging, dan yang akhirnya terjadi adalah meledak. Dan itu yang terjadi sering di Taiwan, dan di Indonesia udah mulai banyak ya, terutama motor listrik lah. Kalau mobil listrik sampai detik ini kita juga belum tahu beritanya, tapi kalau motor listrik banyak. Bahkan dalam pengiriman pun terkena terik matahari itu juga ada yang akhirnya terbakar. Kemudian pengecasan yang tidak tepat itu juga bisa menyebabkan terbakar. Mungkin juga arus ya, anjloknya, naik turunnya arus itu, voltase itu juga bikin pengaruh terhadap baterai kalau tidak benar-benar produk itu yang bagus. Nah, lalu kalau kita tahu ya, kalau kita baca dari mobil panduan di Wuling itu, buku panduan manualnya itu di sana juga diterapkan ya, dituliskan gitu ya, ketika kita mengecas mobil diusahakan di tempat terbuka, jangan di tempat tertutup seperti garasi yang ditutup depan belakangnya sehingga tidak ada sirkulasi udara. Itu tidak disarankan sama sekali. Bahkan untuk fast charging pun beberapa merek mobil juga kita tidak disarankan berada di dalam mobil. Kenapa? Mengantisipasi kejadian seperti itu ya. Namanya konsleting itu tidak ada yang tahu. Tapi ya sampai detik ini itu seperti itu. Untuk motor-motor listrik yang ya anggap saja harganya murah, teknologinya kurang matang, sudah dijual karena FOMO biar cepat-cepat pelanggan, itu banyak yang terjadi terbakar seperti itu. Tapi kalau sudah harganya mahal dan ya sebut saja gesit belum denger ya ada kejadian seperti itu gitu ya. Ya karena udah ini teknologinya mungkin sudah di atasnya daripada motor listrik yang berseliweran harga 4 juta, harga 6 juta di jalanan itu ya. Nah, mobil kemarin juga ada kecelakaan di Wuling itu juga nggak terbakar. Kalau mobil belum lihat itu, karena apa? Ada itunya, ada cut off-nya. Jadi ketika teman-teman ngecas di wall charger gitu ya, dan ketika penuh ditinggalkan pun itu akan mati sendiri ketika voltasenya sudah penuh, dan penuhnya itu pun tidak 100% ya, walaupun di tulisan itu 100%. Begitu juga yang saya rasakan di Polytron Fog R ya, itu juga walaupun saya cas 2 hari nggak saya jabut itu juga tidak masalah, itu chargernya berhenti sendiri kita ngecas. Nah, yang seperti itu yang aman. Nah, kalau motor listrik yang 4 jutaan itu nah itu teknologinya yang bisa dipertanyakan, apakah benar-benar safety atau tidak, itu loh yang bikin ketar-ketir. Dan yang ditakutkan ya seperti itu, gara-gara motor listrik kecil semuanya ikut terbakar, habis ludes. Nah, itu yang ditakutkan sehingga selama ini walaupun ya tidak sedikit kejadian kebakaran juga menimpa di mobil BBM, motor BBM ya, seperti saat ngisi bensin meledak itu tidak 1-2 kali ya, itu sering sekali masuk berita malah. Dan di mobil listrik belum ada yang seperti itu, masih nilainya masih aman, cuman ya masih orang-orang takut aja memakai mobil listrik. Nah, lalu apa antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran, ledakan di motor dan mobil listrik? Nah, pertama ketika ngecas itu usahakan tempatnya terbuka, kemudian kabelnya untuk menghantar dari meteran listrik ke colokan kemudian ke kendaraannya itu harus benar-benar kabel yang sesuai, tidak dipaksakan kabelnya terlalu kecil karena arusnya gede nanti panas, itu bahaya. Kemudian instalasi listriknya harus bagus ya. Banyak ini punya teman-teman
teman-teman juga itu yang akhirnya ada kebakaran sedikit ya di bagian instalasi listriknya, karena baut-bautnya seperti dari sepedo ke itu nggak kenceng, akhirnya dia terjadi oblak. Nah, oblak itu yang menyebabkan gosong dan kemudian bisa terbakar dan meleleh itu ya. Kemudian jangan di tempat tertutup saat mengecas dan jauhkan dari barang-barang berharga lainnya ya. Kenapa? Antisipasi saja itu juga itu. Terus kemudian servis berkala itu penting banget. Jangan sampai tidak diserviskan, karena kalau tidak servis nanti bisa terjadi konsleting yang namanya juga listrik. Nah, mungkin itu ya jadi pengalaman-pengalaman kita. Semoga kejadian-kejadian seperti ini bisa terhindari dan semoga lebih diawasin lagi ya untuk motor-motor listrik yang berkeliaran di Indonesia, yang dijual di Indonesia. Regulasinya harus jelas, teknologinya harus jelas. Jangan sampai kejadian kebakaran dari motor listrik, sepeda listrik ini seperti di Taiwan yang sering sekali terjadi dan menyebabkan kerugian yang sangat besar.